ini nih yang tradisional Turki tuh si bentuk kebabnya dia kayak ada bekas jarinya gitu loh. Terus ya. Terus ini kita tusuk aja ayamnya selang-seling sama bawang bombay dan juga paprika. Ini kita ambil kebabnya dan kita tarik gini. Nah. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin Turkish kebab ya. Jadi kebab ini sebenarnya adalah daging panggangnya orang Turki ya, dan banyak banget jenisnya, banyak macamnya, dan cukup populer juga di Indonesia. Jadi kita hari ini akan remake dan tentunya menggunakan bahan-bahan yang mudah kita temukan di sini, tapi rasanya tetap enak, tetap nendang gitu. Nah, sebelum kita mulai, aku mau sedikit cerita juga. Turkish kebab sendiri atau kebab Turki ini dia banyak jenisnya, banyak sekali jenisnya, kayak sate lah. Di Indonesia kan banyak juga jenis sate kan. Dan yang paling umum dan aku cukup suka ada 3 kebab. Yang pertama ini yang paling populer, doner kebab. Dia tuh paling umum dijadikan food truck gitu loh, atau nge-kios-kios. Jadi panggangannya berbentuk vertikal dan dia akan muter terus. Ketika pinggirannya dia udah browning, udah wangi, udah mateng, dipotong ya. Udah dipotong, disajiin, nanti dia muter lagi, mateng lagi, jadi terus kayak gitu. Jadi kalau orang jualan kayak gitu tuh dia praktis, tapi anget terus dan dagingnya tuh ready terus ya. Dan yang kedua, shish kebab. Correct me if I'm wrong, tapi shish kebab yang aku sering makan itu berbentuk kayak sashlik gitu loh. Dia kayak cube dan ditusuk dan dipanggang. Jadi mirip-mirip sashlik. Bisa pakai kambing, bisa pakai sapi. Lalu ada juga Adana kebab. Ini yang paling tradisional dan wangi banget, menurutku ciri khas banget. Itu dia pakai daging cincang yang dicampur sama rempah-rempah dan dia dipanggangnya di lempengan besi. Jadi tusuk satenya tuh lempengan besi. Jadi dalamnya itu kan dipanggang di api yang panas, lempengan besinya juga ikut panas sehingga si kebabnya itu dia matang dengan merata gitu ya. Dan kita hari ini akan remake ya, remake ala-ala gitu. Ini aku pakai dagingnya 3 macam ya. Nah, kalian bisa banget untuk pilih salah satu aja kalau nggak mau repot karena rempah-rempahnya itu mirip semua ya. Yang pertama ini di sini aku akan remake yang Adana kebab tadi pakai daging cincang. Ini ada daging ayam yang di cube. Kita akan bikin sejenis sashlik dan juga ini daging iris slice. Ini yang paling cepat dan biasa kita punya stok daging slice di freezer ya, karena itu gampang dilelehinnya cepat. Dan untuk rempah-rempahnya supaya wangi, kita ada bawang putih, bawang bombay, ketumbar bubuk, jinten bubuk, paprika bubuk. Terus di sini nanti buat tambahan juga ada minyak, madu, dan kita akan pakai yogurt ya untuk yang potongan cube supaya juicy dan juga empuk. Dan biasa kalau di Turki tuh ada satu ciri khas, sumak namanya. Cuman aku nggak pakai sekarang karena sumak lumayan sulit ditemukan ya. Jadi nggak di semua supermarket tuh ada. Jadi ini kita akan pakai bahan-bahan yang emang mudah ditemukan, tapi tentunya tetap mewakili herbsnya dari si Turkish kebab itu ya. Untuk pelengkap sayuran ini opsional aja, kalian bisa pilih-pilih yang emang ada kalian punya. Di sini aku akan pakai parsley, koriander atau daun ketumbar, wancuy ya. Terus ada tomat, bawang bombay, paprika, dan juga ini saladnya nanti yang bikin segar. Sini pakai lettuce, kalian bisa pakai selada, romaine, ini romaine lettuce, bisa pakai iceberg lettuce juga. Dan buat pembungkusnya ini aku udah bikin dan aku udah share juga. Resepnya ini enak banget, homemade tortilla skin atau kulit kebabnya. Dan kalian bisa banget bikin ini sendiri di rumah, bisa juga disimpan, bisa juga di freezer. So kalau kalian suka, worth it untuk bikin. Saus-sausnya itu nanti kita bahas belakangan ya. Yuk, sekarang kita akan proses dulu daging-dagingnya. Kita tambahkan bawang putih, bawang bombay, jinten, ketumbar, paprika powder, dan juga sedikit madu. Sebenarnya madu ini di Turkish kebab itu nggak pakai madu, cuman aku suka ditambah sedikit madu ya. Karena kalau misalnya biasa
masak lamb atau kambing yang dia udah berlemak banget kan, biasa kalau misalnya di Turkey tuh dia suka something yang emang berlemak. Kalau misalnya kayak kambing tuh dia secara natural si lemaknya itu dia memberikan kayak dikit sweetness yang emang wangi dan jadi gurih gitu kan. Nah di sini aku tambahin sedikit madu makanya ya. Ini sebenarnya udah basic seperti ini. Kita sekarang boleh masukin tambahan rempah-rempah yang kalian suka. Misalnya mau tambahin parsley, coriander, atau misalnya kalian mau tambahin bawang daun pun sebenarnya nggak masalah ya. Dan untuk yang khusus yang untuk Adana kebab atau yang cincang, ini aku mau tambahin tekstur. Karena yang aslinya tuh dia emang bertekstur gitu loh. Itu enak banget, aku suka. Kita akan tambahin coriander, parsley, dan juga bawang bombaynya cincang. Yang tadi kan aku kasihnya yang halus tuh. Ini kita akan tambahin yang cincang. Kita tambahkan. Dan sedikit untuk yang daging slice ya. Ini sesuai selera aja, kalian bisa atur. Untuk yang ayam aku nggak akan tambahin supaya nanti dia penampilannya bagus. Nggak ada kayak bercak-bercak gitu. Terus ini paprika. Ini sebagian kita simpan buat sate. Bagian ini aku mau chop aja sedikit. Kita masukin ke daging cincang. Dan yang untuk sate, ini kita potong selebar daging yang kalian mau tusuk ya. Terus ini putih-putihnya kita buang aja. Kita potong kotak-kotak ini. Sama halnya untuk bawang bombaynya juga. Kita simpan buat nanti. Dan sebelum diaduk, ini penting ya, garam. Dan juga merica. Kalau kalian ada black pepper juga bakalan enak. Lalu ini minyak untuk yang cincang. Dan juga beef slice. Dan yogurtnya, ini kita pakai yang original ya tentunya. Ini kita akan masukin buat yang Adana kebab ini. Dia nanti akan bikin si ayamnya jadi juicy dan juga empuk. Resep kulit tortilla atau kulit kebabnya ini juga aku pakai yogurt dari Cimory Squeeze juga. Kalian wajib nonton. Dan sekarang kita aduk ya. Nah ini pertama kita akan siapkan dulu tusuk sate yang udah direndam pakai air. Biasa kalau misalnya mau panggang, aku rendam dulu supaya nanti dia nggak gampang putus atau gosong atau jadinya putus ya. Terus ini kita tusuk aja ayamnya selang-seling sama bawang bombay dan juga paprika atau apapun sesuai selera kalian. Dan ini yang lumayan khusus, ini kalau misalnya kita mau bikin yang Adana kebab ya. Ini dia akan menggunakan daging cincang di mana kita nggak akan pakai tepung atau perekat lainnya kan. Berarti emang pure daging dan juga sayur-sayuran. Supaya dia bisa nempel, pertama kita harus diginiin dulu nih. Kayak disatuin dulu jadi satu ya. Karena ini kan banyak sayurannya nih. Kalau misalnya kita nggak satuin nanti dia nggak akan bisa menyatu. Kalian lihat sampai dia permukaannya mulus kayak gini. Nah terus ini kita gabungin jadi satu. Ini nih yang tradisional Turki tuh si bentuk kebabnya dia kayak ada bekas jarinya gitu loh. Oh dia menarik banget. Dan ini jangan terlalu tebal ya. Nanti kalau terlalu tebal nggak mateng dalamnya. Oke seperti ini. Dan kalau untuk yang beef slice itu kita nggak usah tusuk lagi, kita langsung masak aja. Lalu kita akan panaskan panggangan. Boleh grill stone atau grill plate kayak gini, boleh pakai non-stick pan biasa, teflon biasa, atau kalian bisa panggang juga di panggangan beneran gitu ya. Aku akan kasih minyak. Selain minyak bisa juga pakai ghee atau clarified butter untuk panggangannya. Aku nggak saranin pakai butter atau margarin. Kenapa? Karena cepet gosong gitu, jadi nanti item-item gitu nggak bagus. Kalau clarified butter dia titik gosongnya dia lebih tinggi. Oke, kalau udah panas, ini langsung aja kita panggang. Dan untuk daging irisnya, kita masak aja di wajan kayak gini. Jangan sekaligus banyak, nanti dia berair ya, dan nggak kering.
Oke, udah gini sajiinnya. Kalau yang very traditional tuh biasa ini kan dia ada minyak-minyak atau lemak yang kerender atau meleleh itu. Dan ini biasa kita pakai roti pembungkusnya itu kita ambil gitu loh sari-sarinya. Sekaligus diangetin tortilla skinnya. Kalau udah anget, ini kita ambil kebabnya dan kita tarik gini. Nah, ini untuk yang ayam. Dan kalau ada jusnya yang kayak gini, ini kita jangan buang, kita bisa teplokin lagi rotinya ke situ, karena itu aromanya di situ, itu enak banget ya. Udah gini kita kasih sayuran segar sesuai selera kalian. Di sini aku pakai lettuce, tomat, koriander, dan juga bawang bombay. Nah, untuk sausnya itu sesuka kalian ya, bisa pakai saus tomat, mayo, atau mau yang lebih spesial lagi, aku juga udah share white sauce dan juga hot sauce itu ala halal guys ya. Jadi di next video kalian bisa cek, ini masih satu seri juga, atau bahkan bisa pakai ini barbecue sauce, aku juga udah share resepnya ya. Ini pedas banget jadi aku pakainya sedikit aja. Oke, udah gini. Ini sebenarnya bisa kalian tambahin cheese atau apapun itu. Dan kita boleh gulung kayak gini. Boleh di-serve kayak open sandwich kayak gini ya. Nah, ini karena tortillanya juga dia masih fresh. Jadi aku nggak akan panggang lagi. Cuman biasanya ada juga yang dipanggang lagi. Oke, sekarang kita akan cobain tentunya yang paling menarik. Selalu jadi favorit, aku suka yang di cincang ya. Itu dia paling strong aromanya tuh. Kalian lihat dalamnya. Oh. Sekarang kita cobain. Sekarang kita cobain yang ayam. Dan tentunya yang daging slice ya. Ini bener-bener wanginya tuh enak banget, kalian ini bisa banget coba. Kalau kalian mau yang bener-bener rempahnya strong, kalian bisa bikin yang cincang, ditambah aromatics ya. Kalian mau yang something light, something yang juicy, enak, empuk, kalian bisa bikin ini, ayam ya. Jadi kuncinya kalian tambahin yogurt pada saat marinate. Dan setelah kalian panggang, kalian rasain aja. Walaupun luarnya kering, dia dalamnya tetap juicy. Dan kalau mau yang praktis, tentunya kalian bisa bikin yang pakai daging sapi iris. Dan abis makan kayak gini, gak lupa kita minum yang seger-seger. Cimory yogurt ini dia kental, creamy, manisnya pas. Nah, dan tentunya yogurt ini juga menjadi snack yang sehat dan juga mengenyangkan ya, karena di dalamnya juga ini mengandung probiotik atau bakteri baik dan juga kaya akan kalsium, protein. Tentunya kalian udah paham lah ya tentang itu. Dan kalau kalian mau beli, ini udah tersedia di supermarket terdekat dan juga minimarket terdekat. Oke, langsung aja kalian cek ke Instagramnya juga ya. Nah, abis ini juga aku akan masih satu series ya. Aku akan bikin style-style Middle Eastern kayak gini. Aku akan bikin gyro ala halal guys New York. Oke, stay tune terus. Jangan lupa kalau misal kalian request, kalian tag ke @Devina Hermawan, @Devispantry, like, share, komen, dan lain-lain. Oke, see you in the next video.